Halo semua, perkenalkan nama saya Farhan Mufti Pratama Mandiri dengan NIM 2006110228 kelas 5B6. Saya dari kelompok 2 ingin membahas tentang materi tren positif pariwisata, daur hidup destinasi pariwisata, tourism area life cycle dengan mata kuliah bisnis pariwisata. Kita masuk pada pembahasan. Bisnis pariwisata dianggap sebagai sektor yang menjanjikan pada zaman sekarang ini. Banyak negara di dunia bergantung pada industri pariwisata sebagai sumber pendapatan, tak terkecuali di Indonesia. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pandemi COVID-19 sempat membuat sektor pariwisata Indonesia menurun drastis, sehingga kini diharapkan industri pariwisata Indonesia dapat menggeliat dengan tren pariwisata baru yang terus berkembang. Tren positif pariwisata. Pemerintah tengah bergairah memaksimalkan potensi wisata saat ini. Semangat ini menemukan momentumnya dengan lonjakan wisatawan mancanegara atau wisman yang beriringan dengan peningkatan devisa ke dalam negeri. Dalam hal ini, Kementerian Pariwisata kian bersemangat karena berhasil meraih sejumlah penghargaan bergengsi baik di tingkat Asia Pasifik maupun dunia. Penghargaan yang dimaksud adalah yang pertama Travel Award 2017, Video Pariwisata Terbaik Dunia 2017 di ajang UNWTO Award. Yang ketiga Destinasi Nomor 1 Dunia versi Trip Advisor 2017 yang diraih di Bali. Yang keempat Destination of the Year 2017 Asia Pasifik versi ketiga Travel Award. Tak kalah penting, indeks daya saing pariwisata Indonesia menurut World Economic Forum juga naik dari peringkat 50 di tahun 2015 naik menjadi peringkat 42 pada tahun 2017. Dengan adanya tren positif yang diraih tersebut, membuat Kementerian Pariwisata kian optimis target perolehan 15 juta wisatawan yang telah dipatok pada 2017 ini dan menjadikan sektor wisata sebagai peraih devisa nomor 1 mengalahkan crude palm oil bisa tercapai. Dalam hal ini, pemerintah juga harus all out menarik kunjungan wisatawan mancanegara dengan berbagai strategi marketing. Dalam hal ini, branding, advertising, and selling seperti yang selama ini dilakukan. Namun, di sisi lain pemerintah juga harus bekerja keras menyiapkan berbagai instrumen pendukung untuk menyambut lonjakan wisatawan mancanegara, seperti sumber daya manusia, infrastruktur, dan lainnya. Hal ini penting agar wisatawan yang sudah datang tidak kecewa dan menemukan citra wisata di Indonesia yang sudah terbangun. Yang berikutnya, daur hidup destinasi pariwisata. Dalam pengembangan destinasi wisata, perlu diketahui posisi atau fase dari destinasi wisata tersebut. Hal ini karena pada setiap fase destinasi wisata memerlukan strategi pengembangan yang berbeda. Menurut Pitana dan Suryadiarta tahun 2013, tujuan utama penggunaan model siklus hidup destinasi adalah sebagai alat untuk memahami evolusi dari produk dan destinasi pariwisata. Destinasi pariwisata berjalan menurut siklum evolusi yang terdiri dari tahap pengenalan, pertumbuhan, pendewasaan, penurunan, dan peremajaan. Terdapat 7 tahap pengembangan pariwisata yang membawa dampak implikasi yang berbeda menurut model siklus hidup destinasi yang mengacu pada pendapatan Butler tahun 1980, yakni yang pertama tahap eksplorasi. Di tahap ini, daerah pariwisata baru mulai ditemukan, ditandai dengan sedikitnya kunjungan dan infrastruktur yang terbatas, serta dampak sosial, budaya, dan ekonomi masih sangat kecil. Yang kedua, tahap keterlibatan. Tahap ini, sebagian masyarakat lokal mulai menyediakan fasilitas pariwisata untuk wisatawan. Seiring meningkatnya jumlah kunjungan dan mulai adanya promosi, kontak antara wisatawan dengan masyarakat lokal masih rendahan, masyarakat mulai mengubah pola-pola sosial yang ada untuk merespon perubahan ekonomi yang terjadi. Yang ketiga, tahap pembangunan.
investasi dari luar mulai masuk, munculnya pasar wisata secara sistematis, daerah semakin terbuka secara fisik, dan promosi secara semakin intensif. Yang keempat, tahap konsolidasi. Pariwisata sudah dominan dalam struktur ekonomi daerah, dan dominasi ini dipegang oleh jaringan internasional. Jumlah kunjungan wisatawan masih naik, tetapi pada tingkat yang lebih rendah. Yang kelima, tahap stagnasi. Pada tahap ini, berbagai faktor sudah terlampaui, sehingga menimbulkan masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan. Fase ini, atraksi buatan sudah mendominasi atraksi asli, alami, baik budaya maupun alam. Citra awal sudah mulai luntur, dan destinasi sudah tidak lagi populer. Yang keenam, tahap penurunan. Wisatawan mulai tertarik dengan destinasi lain yang baru. Fasilitas pariwisata digantikan oleh fasilitas non-pariwisata. Kualitas destinasi mengalami degradasi kumuh, dan fasilitasnya tidak berfungsi sebagai penunjang aktivitas pariwisata. Tahap pemulihan yang ketujuh merupakan inovasi dan pengembangan produk baru atau menggali atau memanfaatkan sumber daya alam dan budaya yang sebelumnya. Berikutnya, tourism area life cycle. Tourism area life cycle merupakan teori siklus hidup pariwisata yang dikemukakan oleh Butler tahun 1980. Konsep siklus hidup area wisata atau yang lebih dikenal tourism area life cycle merupakan konsep yang memiliki daya dukung untuk melihat kondisi pariwisata di suatu daerah. Tourism area life cycle adalah siklus hidup suatu pariwisata di daerah tertentu. Bila diartikan secara perkata, tourism memiliki arti pariwisata, area memiliki arti wilayah, life dan cycle merupakan satu kesatuan kata yang dapat diartikan sebagai lingkaran atau siklus hidup. Tourism area life cycle merupakan suatu konsep yang diterapkan atau digunakan dalam pengembangan suatu daerah wisata. Kerangka ini merupakan sebuah alur natural, akan tetapi baru diteliti pada awal 1980 oleh Butler. Meskipun pada awalnya sudah ada penelitian tentang hal ini, tourism area life cycle memberikan dampak besar bagi kehidupan pariwisata. Perkembangan industri pariwisata sangat dipengaruhi oleh tourism area life cycle. Perkembangan di dunia wisata masih dilakukan studi-studi tentang tourism area life cycle. Kerangka kerja dalam setiap studi memberikan kerangka yang jelas tentang pengelolaan suatu daerah wisata. Karena setiap destinasi wisata memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga kedinamisan suatu pengelolaan wilayah wisata sangatlah mungkin terjadi. Studi tentang tourism area life cycle juga membantu negara-negara berkembang yang sedang giat menata kehidupan ekonominya, seperti Indonesia. Perkembangan wisata di negara-negara berkembang yang memiliki potensi wisata menjadi sebuah keharusan, karena pariwisata menjadi salah satu faktor penentu majunya ekonomi suatu negara berkembang. Dalam beberapa artikel bahwa tourism area life cycle memiliki beberapa pemaparan, antara lain yang pertama, sebuah tujuan wisata adalah kota atau kawasan ekonomi yang tergantung pada tingkat kepentingan peningkatan atau penambahan dari kawasan tersebut. Yang kedua, sebuah tujuan wisata adalah kelompok dari produk-produk, bukan hanya satu objek. Dan yang ketiga, daerah tujuan seperti produk hasil atau pengalaman siklus hidup. Fase-fase pengembangan destinasi melalui tourism area life cycle. Jika ditilik secara mendalam, ilmu kepariwisataan dalam konteks pembangunan banyak beririsan dengan bidang ilmu lainnya. Terkadang dalam mengembangkan suatu destinasi wisata, banyak aspek yang harus diperhatikan, mulai dari faktor sosial budaya masyarakat, dampak lingkungan ekologis, pemasaran destinasi, branding, infrastruktur dan tata wilayah, arsitektur, transportasi, pengelolaan sampah, teknologi, kebijakan, sampai ilmu hukum. Hal inilah yang menyebabkan pariwisata dianggap sebagai ilmu multidisiplin yang kompleks. Terkadang dalam menyusun perencanaan, master plan, dan rancangan induk pariwisata hanya dilihat dari satu sisi keilmuan saja,
sehingga pada implementasi secara jangka panjang akan bermasalah. Pola pendekatan yang top down dengan bidang keilmuan yang tidak menyeluruh cenderung sulit untuk merangkul masyarakat, yang pada akhirnya malah membahayakan keberlanjutan dan eksistensi suatu destinasi. Mungkin pertanyaan yang sering kali muncul adalah apakah suatu pola pendekatan pembangunan dapat diterapkan secara seragam di semua destinasi? Seringkali dikarenakan faktor target dan menjadi prioritas pemerintah pusat, pendekatan bottom up yang menjadikan masyarakat aktor penting malah dikurang libatkan dalam perencanaan destinasi, sehingga hal ini menjadi potensi konflik baru yang dapat merugikan banyak pihak. Namun ada juga di daerah tertentu yang malah pola pendekatan top down menjadi solusi efektif. Hal ini akan erat kaitannya dengan posisi dan di fase mana destinasi tertentu berada, yang dapat digambarkan dengan permodelan tourism area life cycle yang diciptakan oleh Butler tahun 1978. Model fase tourism area life cycle merupakan model yang dikembangkan dari keilmuan pemasaran dan bisnis melalui model produk life cycle atau PLC yang sangat terkenal di kalangan produk manager dan pemasar. Mungkin agak terkesan rumit, namun model tourism area life cycle ini justru sangat membantu pengelola destinasi untuk mengetahui daerahnya di fase mana. Tourism area life cycle ini adalah model linear sederhana yang dikategorikan menjadi 6 fase, yaitu yang pertama, fase eksplorasi. Fase ini adalah fase di mana suatu daerah baru mulai akan mengembangkan daerahnya menjadi destinasi wisata. Fase keterlibatan. Fase ini merupakan fase di mana pengembangan destinasi wisata mulai serius dilakukan dan sektor pariwisata mulai dijadikan sebagai sumber pemasukan. Berikutnya, fase pengembangan. Pada fase ini, pasar wisatawan sudah terdefinisi dengan baik. Kontrol dan keterlibatan masyarakat mulai berkurang akibat adanya campur tangan pemerintah pusat. Fase konsolidasi. Saat fase konsolidasi, pertumbuhan pariwisata mulai melambat. Fase stagnan. Fase stagnan ditujukan untuk destinasi yang berada pada titik jenuh. Fase peremajaan dan penurunan. Ada dua kemungkinan jika suatu destinasi sudah terjebak dalam fase stagnan. Pertama adalah terjadinya penurunan atau decycling, dan yang kedua adalah melakukan inovasi dan berhasil masuk ke fase peremajaan. Peremajaan dan inovasi adalah fase yang dibutuhkan untuk dapat bertahan setelah fase stagnan. Hal tersebut sangat bergantung terhadap perencanaan yang matang dan rencana aksi yang syarat inovatif dan adaptif. Terciptanya efek atau pengaruh positif dari bisnis pariwisata dibuktikan dengan adanya manfaat bagi masyarakat atau pemerintah setempat, yaitu dengan meningkatnya kondisi ekonomi daerah serta pendapatan warga setempat. Daur hidup destinasi pariwisata Indonesia berbeda-beda setiap provinsi akibat latar belakang perkembangan perubahan lingkup wilayah dan intensitas dan keberlanjutan penyelenggaraan event atraksi pariwisata yang berbeda dengan asumsi model. Tourism area life cycle, siklus hidup satu atau beberapa destinasi pariwisata Indonesia tidak selalu positif vertikal, melainkan juga negatif vertikal yang diakibatkan oleh peristiwa politik dan alam. Di sini saya mengambil contoh studi kasus dari Google, yaitu studi komparasi tourism area life cycle pada dua daya tarik wisata dengan atraksi sejenis di Kecamatan Gelingo, Kabupaten Bantul. Studi kasus Bukit Panguk Kediwung dan Bukit Mojo Gumelem. Bukit Panguk Kediwung dan Bukit Mojo Gumelem telah eksis sebagai daya tarik wisata yang memanfaatkan potensi bentang alam perbukitan sebagai atraksi wisata utama. Keduanya pun sama-sama mengandalkan pembangunan spot bersuah foto sebagai sarana pemanfaatan potensi wisata tersebut. Perubahan bentuk fisik dan sistem kepengelolaan wisata pada Bukit Panguk Kediwung dan Bukit Mojo Gumelem
mengindikasikan bahwa kedua daya tarik wisata tersebut telah melalui siklus hidup pariwisata. Menggunakan teori tourism area life cycle yang digagas oleh Butler tahun 1980. Penelitian dilakukan dengan mencocokkan kondisi Bukit Pangu Kediwung dan Bukit Mojo Gumelem pada pertengahan tahun 2016 hingga bulan Maret 2020 dengan indikator-indikator pada tiap tahapan dalam teori tourism area life cycle. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui riwayat perkembangan Bukit Pangu Kediwung dan Bukit Mojo Gumelem berdasarkan pada tiap tahapan dalam teori tourism area life cycle, membandingkannya dan mengkaji penyebab adanya perbedaan pada pola riwayat perkembangan pada kedua daya tarik tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan pola perkembangan Bukit Pangu Kediwung dari tahap exploration hingga stagnation. Hasil penelitian pada Bukit Mojo Gumelem terjadi anomali teori berupa pola perkembangan yang tidak sesuai urutan tahapan pada teori tourism area life cycle, yaitu seusai melalui tahapan involvement langsung berada pada tahapan decline. Perbedaan pola perkembangan terjadi dengan penyebab utama berupa sistem kepengelolaan yang berbeda. Muncul pula asumsi bahwa terdapat faktor lain yang menyebabkan perbedaan pola perkembangan dapat terjadi, sehingga perlu penelitian lebih lanjut untuk menguji validasi asumsi tersebut. Demikian pembahasan materi dari saya. Sebelum mengakhiri, saya akan menampilkan cuplikan video destinasi wisata Bukit Pangu Kediwung dari salah satu channel YouTube, yaitu Rara TV. Sekian dan terima kasih. Saat ini kita sudah mulai mendekati tempat yang kita tuju, yaitu Bukit Pangu. Kita sudah memasuki pintu gerbang Bukit Pangu. Tertera tulisan di sana. Bukit Pangu ini sangatlah teduh karena banyak ditumbuhi pepohonan jati yang cukup rindang. Sedulur, di tempat ini sudah tersedia beberapa fasilitas mulai dari toilet, musola, warung-warung makanan, lahan parkir yang cukup luas, dan spot-spot foto yang nanti akan kita lihat tentunya. Dari kejauhan sudah bisa kita lihat arena spot-spot foto itu. Oh ya sedulur, sewaktu saya datang ke tempat ini, untuk memasuki tempat ini, saya dikenakan biaya tiket sebesar 10.000 per satu orang. Sedangkan untuk parkir sepeda motor dikenakan biaya sebesar Rp3.000. Sementara untuk mobil dikenakan biaya Rp10.000.
Sedulur, coba kita lihat pemandangan dari gardu pandang, begitu terlihat dengan indahnya. Hamparan bukit-bukit nan hijau dan sungai Oyo yang secara otomatis menjadi spot foto alami di tempat ini